Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu segera dapat NIP. Inilah syarat usia dan masa kerja yang harus dipenuhi tenaga honorer jika ingin diangkat menjadi P3K tahun 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer yang lolos CASN tahun 2024 akan segera berstatus sebagai P3K penuh waktu dan paruh waktu. Setelah diangkat menjadi P3K, nantinya tenaga honorer akan segera mendapatkan NIP untuk mencegah adanya percaloan. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa mendapatkan NIP setelah berstatus sebagai P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Sebelumnya perlu diketahui, pemerintah memprioritaskan formasi P3K CASN untuk pengangkat tenaga honorer. Meski demikian, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K karena hanya tenaga honorer yang terdata di database BKN saja yang akan diselesaikan hingga akhir tahun 2024 ini. Jadi, tenaga honorer yang di luar dalam database BKN atau belum terdata di BKN tidak menutup kemungkinan atau tidak dipastikan untuk dapat diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Jumlah tenaga honorer yang tersisa ada sekitar 1,7 juta tenaga honorer. Pemerintah berfokus menyelesaikan sisa tenaga honorer yang tersisa di database BKN tersebut untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Intinya, pada saat ini di database BKN hanya tersisa 1,7 juta tenaga honorer, dan itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Untuk mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu sendiri dilihat dari kemampuan keuangan instansi tempat tenaga honorer bekerja. Jika tidak mampu, maka tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kesimpulannya, mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu tergantung daerah masing-masing dalam kemampuan keuangan atau APBD. Jika tenaga honorer tersebut berada di daerah yang keuangannya mempunyai kemampuan untuk membayar P3K penuh waktu, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tenaga honorer tersebut. Akan tetapi jika tenaga honorer tersebut berada dalam atau di pemerintah daerah yang kekurangan anggaran, maka tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu.
P3K paruh waktu juga diperuntukkan kepada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CASN 2024. Nah, tidak hanya seperti di atas, P3K paruh waktu juga diperuntukkan kepada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CASN 2024. Jadi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CASN tahun ini maka akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Namun demikian, jika tenaga honorer ingin mengikuti seleksi CASN 2024 harus memenuhi syarat usia dan masa kerja berikut ini. Yang pertama, berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Yang kedua, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja minimal 10 tahun dengan kurang atau hingga kurang dari 20 tahun. Jadi yang kedua ini, tenaga honorer harus maksimal usia 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 sampai 20 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu tenaga honorer harus berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja minimal 10 tahun hingga kurang dari 10 tahun. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja minimal 1 tahun hingga kurang dari 4 tahun. Yang keempat ini adalah tenaga honorer harus berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 sampai 4 tahun. Hal ini bisa membuat tenaga honorer yang sudah berdedikasi lama terhadap negara diangkat menjadi P3K baik itu penuh waktu maupun paruh waktu. Kembali lagi ke kemampuan keuangan instansi atau daerah masing-masing. Kita sebagai tenaga honorer cukup mengetahui dan berdoa saja supaya semua wacana-wacana yang disampaikan baik Menpan RB maupun BKN semoga cepat terlaksana. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.